got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on my line, and you know. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Eva Mautami Dan saya Salsa Amanda. Hari ini kami ingin mengajak teman-teman berkunjung ke salah satu museum yang ada di Kota Palembang, yaitu Museum Monpera Sumbaksel. Yaitu tepatnya berada di depan Masjid Agung Palembang. Ayo ikuti kami. Let's go. Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau bisa juga disebut dengan Museum Monpera adalah museum yang terletak di pusat Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat lengkapnya di Jalan Merdeka Nomor 1, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1. Pengelolaan museum ini berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Selanjutnya ada peraturan di Museum Monpera Sumbaksel. Jadi, ketika kita memasuki kawasan Museum Monpera, ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Pertama, Dilarang membuang sampah sembarangan. Dan kedua, dilarang membawa binatang peliharaan. Yang ketiga, dilarang membawa senjata tajam. Yang keempat, dilarang minum minuman alkohol. Yang kelima, dilarang membuang air kecil sembarangan. Yang keenam, dilarang bermain skateboard. Yang ketujuh, dilarang berbuat asusila. Yang kedelapan, dilarang mencoret-coret. melanggar Perda Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 23 tentang penangkapan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 30 hari atau denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp20.000. Nah, demikianlah beberapa peraturan dibuat pada Museum Monpera Sumbaksel. Di sini kami akan melihat bangunan-bangunan di Museum Monpera. Melihat kita Jadi, ini merupakan meriam 25 PDR tahun pembuatan 1941. Secara asalnya ini beratnya 1.800 kg dengan panjang 2.340 cm. Jarak dari masjid sejauh 12,25 km. Selanjutnya bangunan kedua itu Jalan
dalam tiap kartu perwira negara. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu bangunan asli atau prasasti yang terdapat di Museum Montpellier. Senjata Tekidanto adalah senjata pelempar granat tipe 89. Senjata ini adalah senjata buatan Jepang yang dipergunakan pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia di wilayah Sumatera bagian selatan. Pelempar granat tipe 89 atau mortir ringan Jepang yang banyak digunakan di teater dunia Pasifik Perang Dunia. Ia mendapat julukan mortir lutut karena keyakinan sekutu yang keliru bahwa peluncur ini dapat ditembakkan dengan menyandarkan pelatnya ke kaki. Namun, siapapun yang mencoba menembakkannya dengan cara ini akan menerima memereng parah atau terkadang patah pada tulang paha karena pukulannya yang besar dan kuat. Haji Barlian bin Haji Senapi Anggur adalah salah satu mantan Panglima Kodam 4 Sriwijaya sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia pernah terlibat dalam awal pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Barlian membentuk Dewan Garuda di Sumatera Selatan pada Januari 1957, tetapi beliau memilih bersikap netral terhadap konflik pemerintah pusat dan PRRI. Hal ini untuk menghindari Sumatera Selatan menjadi medan pertempuran. Haji Muhammad Sohar lahir pada tanggal 7 Oktober 1942 di Desa Lubuk Nambulan, Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Muhammad Sohar adalah anak dari pasangan petani bernama Haji Sohar dan Robiah. Saudara-saudara kandungnya bernama Adamirin, Nur Aini, dan Nurlin. Sejarahnya, tongkat komando ini merupakan identitas militer yang menjadikan sebagai simbol kekuasaan, simbol kedudukan, simbol pemerintah, dan sebagainya. Penggunaan tongkat komando ini juga harus disertakan sebagai atribut pakaian dinas upacara, dinas lapangan, dan dinas tertentu di kalangan kepolisian. Kemudian ini adalah salah satu alat tempur yang digunakan oleh para pahlawan. Kegunaannya ialah untuk memberantas dan membunuh para penjajah kolonial Belanda ataupun Jepang yang sedang menjajah kawasan Palembang, tepatnya di Perang 5 Hari 5 Malam atau Pertempuran 5 Hari 5 Malam. Lalu kemudian di video ini terdapat sebuah lukisan yang menjelaskan bahwasanya di lukisan tersebut tertera adanya penandatanganan surat agresi dan adanya suatu pertempuran. Lalu di situ juga terjadi suatu penerimaan surat oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, ini merupakan salah satu barang rampasan Indonesia dari Belanda, yaitu alat tempur Belanda yang tertinggal di daerah Sumatera Selatan lalu diambil oleh pasukan perang pada saat itu. Di dalam kotak ini merupakan baju asli peninggalan dari pahlawan yang ikut berjuang di pertempuran 5 Hari 5 Malam. Kemudian, alat tempur ini digunakan untuk mengusir para penjajah pada saat itu. Alat tempur ini diambil dikarenakan pada saat itu alat tempur yang digunakan oleh masyarakat Indonesia hanyalah bambu